Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan tema meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil kami lewat sakramen permandian untuk menjadi pengikut Yesus Putra-Mu. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikutinya secara total. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini, meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Sapaan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini begitu dalam dan menyentuh kehidupan kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kekayaan menghalangi kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesibukan mencari nafkah, ambisi mengejar kekuasaan, serta keinginan untuk mencari popularitas mengaburkan diri kita
untuk melihat arah dan tujuan hidup kita kelak. Dunia tempat kita hidup, bergerak, dan melakukan begitu banyak hal telah menyediakan banyak sekali kenyamanan yang tidak jarang menggoda kita untuk berpaling dari Tuhan. Perkembangan teknologi dan media komunikasi sosial yang mempermudah kehidupan kita seringkali membuat kita sulit mengambil waktu sejenak untuk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kita lebih sibuk dengan hal-hal di luar diri kita daripada sibuk dengan Tuhan yang berada di kedalaman diri kita. Hal tersebut membuat kita tuli untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Itulah sebabnya Yesus dalam Injil hari ini memperingatkan kita akan hal yang demikian serius itu. Yesus mengatakan, sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Perkataan Yesus ini bisa berarti bahwa sangat sukarlah orang-orang yang berpusing dengan hal-hal di luar dirinya untuk dapat masuk dan melihat Allah berkarya dalam hidupnya. Karena itulah, orang yang bersungguh-sungguh mau mengikuti Yesus diminta olehnya untuk meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu berarti meninggalkan segala kesibukan yang menyita perhatian untuk semakin dekat dengan Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu, mengandaikan suatu sikap batin yang mau memfokuskan diri pada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan tidak membuat kita kehilangan segalanya. Justru ketika kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, maka kita akan memperoleh segalanya karena Dia. Yesus sendiri telah memberikan jaminan bagi kita sebagai upah dalam mengikutinya. Karena itu kita perlu membangun tekad untuk mau meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan harian kita, seringkali orang mengharapkan imbalan atas berbagai pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini juga dialami oleh para murid Yesus. Mereka telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Lalu apa yang akan mereka dapatkan? Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat imbalan di dunia seperti para pekerja umumnya. Ternyata Yesus tidak menjanjikan imbalan seperti itu. Dan Yesus menyatakannya dengan terus terang. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, panggilan mengikuti Yesus bukanlah panggilan untuk pekerjaan duniawi, walaupun semua diutus di tengah dunia. Oleh sebab itu, Yesus menjanjikan hal yang lebih mulia dalam kehidupan kekal. Karunia yang akan diterima para pengikutnya itu bahkan akan berlipat ganda. Memang untuk sekarang ini atau di dunia saat ini tidak bisa dilihat, namun sudah dialami. Yesus tidak menjanjikan harta duniawi, melainkan harta surgawi yang tidak akan pernah musnah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kita semua diajak untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan semua manusia. Dengan sikap itu,
kita sedang mempersiapkan diri untuk mendapat upah yang lebih besar, yakni hidup kekal. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sadarkanlah kami bahwa apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu. Semoga kami tidak lupa, melainkan semakin menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tetap teguh mengabdi-Mu dan melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik, pergilah untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan.